minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azalea Sofa Channel. Kali ini sahabat-sahabat semua, kita akan membahas kisah Nabi Ismail alaihissalam. Sebelumnya kita sudah membahas Nabi Ibrahim alaihissalam yang bapaknya Nabi Ismail. Berbicara tentang sejarah Nabi Ismail alaihissalam tidak lepas dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan ayah kandung. Khususnya cerita tentang asal-usul hari raya kurban Idul Adha. Adanya kisah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan besarnya kecintaan kepada bapaknya. Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim, ingin menerima bahwa dia akan disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, namun pernikahan mereka tidak dikaruniai seorang anak. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah sudah cukup tua. Siti Sarah mengetahui hal tersebut, kemudian memberikan izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu meminta Allah untuk memberikannya keturunan. Allah menjawab doanya dengan pernikahannya dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Nama depan mengandung artinya yang sangat dalam setelah bahasa Ibrani, yaitu Isma artinya mendengar dan El artinya Tuhan. Jadi Ismail adalah Tuhan yang Maha mendengar. Nabi Ibrahim alaihissalam memberi nama Ismail karena Allah mendengar dan menerima permintaannya. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Mekah atas perintah Allah. Ia pindah bersama istri keduanya, yaitu Siti Hajar, dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perintah Allah ini muncul karena Nabi Ibrahim mengambil keputusan setelah melihat istri pertamanya tidak puas dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Hijrah ke Mekah mereka dilakukan dengan menunggang unta, dan setelah sampai di Mekah mereka mulai mencari tempat untuk berteduh. Ditemukan pohon yang bisa dijadikan tempat berteduh. Pohon itu adalah pohon dauhah, dan mereka langsung turun dari atas unta. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai meninggalkan istri dan anaknya di bawah pohon dauhah. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berani meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sunyi dan sepi ini. Namun semua itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau untuk mengingkarinya. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya, dia berkata kepada istrinya, "Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah pada kekuatan dan belas kasihnya. Dialah yang menyuruhku membawamu ke sini. Dialah yang berikan perlindungan di tempat terpencil ini. Jika bukan karena perintahnya dan wahyu Allah, saya tidak akan tega meninggalkan kalian dengan anak saya yang saya cintai. Percayalah, wahai Hajar, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kalian berdua tanpa perlindungannya, rahmatnya, dan berkahnya yang akan turun selama-lamanya, insya Allah." Siti Hajar hanya sebotol air dan beberapa kurma saja. Hati Siti Hajar terasa tenang setelah mendengar pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tempat yang jauh ini, Siti Hajar mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dilindungi, agar bisa bertahan hidup di tempat yang gersang dan terlantar ini. Di tempat yang sepi tanpa siapapun kecuali Siti Hajar dan anaknya Ismail, terpaksa merasa kesepian sehingga Ismail menangis setiap kali haus. Dengan penuh kasih sayang, Siti Hajar merawat anaknya saat ia kehausan. Namun setelah seharian berada di tempat sepi itu, Siti Hajar mulai merasa miris melihat kurma dan airnya yang mulai habis. Saat Siti Hajar sedih, dia selalu berharap ada orang lain yang melintas di tempat sunyi ini dan membantu dia dan anaknya. Hingga suatu hari anaknya Ismail tidak bisa berhenti menangis karena air susu Siti Hajar tidak keluar, sehingga rasa haus Ismail tidak segera hilang. Semakin keras Ismail menangis, Siti Hajar semakin bingung apa yang harus dilakukan, khususnya agar rasa haus Ismail segera hilang dan tangisnya mulai pecah. Untuk menenangkan Ismail, Siti Hajar pun pergi ke Bukit Safa dan terpaksa meninggalkan Ismail di atas pasir.
Saat Siti Hajar tiba di Bukit Safa, ia berharap menemukan air untuk melepas dahaga anaknya. Ketika Siti Hajar sampai di Bukit Safa, dia tidak menemukan air minum untuk anaknya. Kemudian dia lari ke Gunung Marwah dan masih belum ada air minum di bukit itu. Tidak hanya sekali Siti Hajar bolak-balik Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, namun tetap tidak menemukan tidak menemukan air untuk diminum, dan Siti Hajar menganggap sia-sia karena tidak menemukan air. Siti Hajar kembali ke Ismail dalam kebingungan dan putus asa karena tidak menemukan air. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana lain dan menolong Siti Hajar melalui malaikat Jibril yang mengubah wujudnya menjadi manusia. Lalu malaikat Jibril menghentakkan kakinya sambil berkata, "Zam-zam, zam-zam, zam-zam, zam-zam," sampai air yang keluar cukup banyak dan menyebar dan membentuk seperti danau kecil. Ketika malaikat Jibril pergi, Siti Hajar segera meminum air Zam-zam untuk menghilangkan dahaga. Selain itu, Siti Hajar merasa kenyang setelah minum air Zam-zam, lalu menyusui anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Siti Hajar anaknya mendapatkan segala kenikmatan yang mereka rasakan, Siti Hajar tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air Zam-zam memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk Siti Hajar dan Ismail, tapi juga banyak orang yang seperti suku Jurhum yang pada saat itu merasa haus dan bingung mencari sumber air. Seiring berjalan waktu, semakin banyak orang yang tinggal di dekat perairan Zam-zam hingga tempat yang dulu sepi dan perlahan menjadi padat penduduk, dan Siti Hajar tidak lagi merasa sendirian. Ismail, putra Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar mulai beranjak dewasa dan membantu ibunya mengembalakan kambing dan domba di padang Arafah. Hingga akhirnya kehidupan Siti Hajar dan Ismail membaik sejahtera dan damai. Siti Hajar dan Ismail dan masyarakat Mekah menjaga kesucian air Zam-zam yang sangat suci. Dengan bantuan air Zam-zam, kehidupan masyarakat Mekah bergerak menuju kebahagiaan. Adanya air Zam-zam menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Siti Hajar dan Ismail. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin bertemu dengan Siti Hajar dan Ismail, dan beliau meminta izin kepada Siti Sarah untuk bertemu dengan Siti Hajar dan Ismail. Setelah mendapatkan izin dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai pergi ke tempat di mana dia meninggalkan istri dan anak-anaknya di tempat yang sunyi dan sepi. Setelah sampai di tempat yang telah ditentukan, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang dan bahagia sekali karena sudah sekian lama tidak bertemu. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang bertemu dengan anaknya dan istrinya, dan segera meminta maaf karena harus meninggalkan istri dan anaknya. "Wahai istri dan anakku, maafkan aku. Sampai saat ini aku belum pernah melihat keadaanmu karena aku harus berdakwah tentang hal yang menyebarkan kebenaran kepada orang-orang di sana." Nabi Ibrahim alaihissalam yang terlalu lelah karena perjalanan jauh mulai beristirahat di Masy'aril Haram, yaitu sekarang Musdalifah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang tidur bermimpi berupa perintah untuk menyembelih putranya Ismail sebagai kurban kepada Allah. Setelah melihat mimpi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam segera terbangun dari mimpinya dan berpikir sangat lama, mencoba mengartikan arti mimpi tentang menyembelih anaknya, sehingga pagi hari Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memejamkan mata dan masih berusaha menafsirkan mimpinya. Kemudian beliau sangat ingin menceritakannya kepada istri dan anaknya, namun takut membawa ketakutan dan kekhawatiran kepada istri dan anaknya. Setelah selesai aktivitas di pagi hari dan di malam harinya, Nabi Ibrahim alaihissalam segera tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya. Selama mimpi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih putranya. "Wahai Ibrahim, mari kita sembelih Ismail untuk menyelamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mengorbankan perintah perang tersebut sangat membingungkan Nabi Ibrahim alaihissalam hingga keringatnya bercucuran di dahinya. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai merasa cemas dan gelisah, maka dia mengambil air di kolam dan berdoa. Setelah terlihat 2 kali dalam bentuk perintah untuk penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, penyembelihan anaknya untuk ketiga kalinya, pada mimpi ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam mulai meyakini bahwa perintah menyembelih adalah perintah dari Allah. Setelah melalui banyak pertimbangan dan penuh keimanan, Nabi Ibrahim alaihissalam urung memberitahukan ke putranya Nabi Ismail alaihissalam, meski setan menggodanya bahwa perintah itu salah. Nabi Ibrahim pun memanggil putranya dan mulai berbicara, "Anakku Ismail, aku sangat berharap agar kamu selalu sabar dan tabah
dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail sangat ikhlas dan sabar dalam menerima segala perintahnya. Ayah, apapun yang Allah perintahkan, katakan saja. Saya tetap sabar dan tabah sebagaimana hamba Allah. Semua perintahnya harus dipatuhi, jelas harus dipatuhi, dan saya akan menunggu untuk mendengarkannya. Nabi Ibrahim berkata. Setelah mendengar semua penjelasan Ismail terus menunjukkan kesabaran dan ketegasan. Namun istrinya Siti Hajar sangat terkejut mendengar semua perintah Allah melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar mulai menangis di pipinya dan hanya bisa meluk erat putra kesayangannya sebelum disembelih. Siti Hajar hanya bisa menangis karena jika itu adalah perintah Allah, dia tidak bisa menolaknya dan akan tetap melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya Siti Hajar harus melepaskan anaknya agar Nabi Ibrahim alaihissalam akan membawanya ke tempat di mana dia akan memenuhi perintah Allah dalam perjalanan menuju tempat tujuannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam banyak mendapat godaan dari setan untuk melanggar perintah Allah. Namun dengan penuh keimanan, keduanya terus berjalan. Setelah sampai mencapai tujuan bukit malaikat, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berani menyembelih anaknya sehingga menutupi wajah Ismail. Secara perintah menyembelih Ismail terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102-107. Maka ketika anak itu sampai pada umurnya, sanggupkah berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka berpikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Datanglah malaikat Jibril yang diutus Allah untuk mencegah penyembelihan tersebut. Setelah itu malaikat Jibril menggantikan Ismail dengan seekor kambing dan berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Jadikanlah hari ini hari perayaan untuk kalian berdua. Sumbangkanlah daging kambing ini untuk fakir miskin." Sejarah Nabi dan Rasul harus selalu memiliki nilai-nilai kehidupan yang dapat meningkatkan amal kebaikan para umatnya. Sama halnya dengan kisah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.